سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada akhir surah Muluk ayat 29 ya. Kita usahakan 2 ayat sampai dengan ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'ya. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'ya aw rahimana famay yujirul kafirina min adzabin alim. Ini kita bagi juga beberapa kelompok terjemahan ini, tidak kita terjemahkan sekaligus supaya mudah kita tafsirkan nanti ya, supaya mudah kita pahami. Jadi yang pertama, qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'ya rahimana. Jadi segitu dulu ya. Coba dibaca. Kita bagi 2 ini ya. Coba Pak Endang ya. Bukan itu Pak. Ya, di bawahnya lagi. Di atasnya lagi ya. Bukan. Di atasnya lagi Pak. Ayat 30 29. Iya ya. Bukan. Itu setelahnya Pak. Qul huwar rahman. Di atasnya lagi itu berapa itu? Oh 28 ya. 28 ya Pak. Maaf. Ya ayat 28. 28, 29, 30 nanti kita ya. Katakanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku. Sudah. Katakanlah jika Allah mematikanku dan orang-orang yang bersamaku. Ini apa maksudnya? Kenapa keluar kata-kata seperti ini dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kalau di dalam terjemahan kita nanti jangan salah paham ya. Ini maksudnya begini. Orang kafir menginginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lenyap ya, diberikan azab. Begitu juga sahabat-sahabat Rasul ya, diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ngomong dengan Nabi Muhammad, qul, ini namanya uslub khitabi namanya. Ya Muhammad, katakan kepada mereka, kalaupun kamu itu diberikan azab atau sahabat-sahabatmu atau diberikan rahmat dan sahabat-sahabatmu, ini ada kalimat ijaz hazaf namanya Pak. Ada jawab syaratnya. Kalian tidak ada manfaat sedikit pun dan tidak ada mudarat sedikit pun. Kita ulangi lagi ya. Ini kalau terjemahannya Pak. Maknanya begini. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, engkau dakwahi mereka, tidak ada manfaat sedikit pun ya. Tidak ada manfaat untuk kamu. Manfaat itu semuanya kembali kepada mereka. Jadi artinya kalaupun kamu nanti didoakan oleh mereka kehancuran Muhammad dan sahabat-sahabatnya, tidak ada faedah bagi mereka, Pak. Bagi orang musyrik, tidak ada faedah sama sekali. Maka Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, qul, katakan ya Muhammad kepada orang-orang yang menginginkan kamu itu lenyap dan teman-temanmu lenyap. Ini contoh Abu Sufyan, Pak. Abu Sufyan menginginkan Rasulullah lenyap dan sahabat-sahabatnya lenyap. Maka Abu Sufyan senang sekali ketika terjadinya perang Uhud
Ada berapa puluhan yang mati syahid. Begitu senangnya Abu Sufyan. Kalaupun mereka mati syahid, tidak ada mudarat dan manfaat untuk Abu Sufyan. Tidak ada manfaat apa-apa, tidak ada mudarat apa-apa. Bahkan bagi mereka ini adalah sebuah pahala, Pak, reward ya bagi orang yang sudah meninggal mati syahid tadi. Tidak ada pahala apa-apa untuk Abu Sufyan. Tidak ada mudarat, tidak ada manfaat. Ya, ini maksud ayat ini. Kita ulangi lagi. Qul ara'aitum. Ini ada pertanyaan dengan Hamzah. Artinya, ya Muhammad, ara'aitum. Coba kamu, ini kan Hamzah istifham. Istifham itu apa? Bertanya. Artinya coba tanya sama orang kafir. Ada enggak manfaatnya? Ini kalau kita lihat dalam terjemahan. Di dalam tafsir, Hamzah ini maknanya nafi, Pak. Nafi itu tidak ada. Tidak artinya, Pak. Jadi artinya, sekarang kita robah. Hamzah yang tadi istifham menjadi nafi. Nafi itu tidak artinya. Katakan ya Muhammad, kalian itu tidak ada mudarat, tidak ada manfaat sama sekali. Ketika kalian ingin melenyapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in ahlakaniyallahu wa man ma'iya rahimana. Jadi kalau kalian ingin melenyapkan saya, ingin melenyapkan sahabat-sahabatku, tidak ada mudarat sama sekali bagi kalian. Tidak ada manfaat sama sekali bagi kalian. Ya, Pak. Tidak ada manfaat. Kami itu kalau kepun kalian lenyapkan, kami patuh kepada Allah. Kami meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Bahkan kalau kalian lenyapkan kami itu dapat ridha Allah. Ya, Pak. Karena kami tidak menyeleweng. Kami patuh dan taat kepada perintah Allah. Jadi makanya inilah yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di, dikatakan oleh Imam Jalalain. Ya. Hidup kita itu al-ibtila'u bil amri wal ibtila'u bin nahi. Kita sedang diuji oleh Allah dengan perintah dan diuji juga dengan larangan. Artinya apa? Hidup ini ujian terus. Tidak ada enak hidup ini, Pak. Tidak ada enak. Tidak ada waktu untuk istirahat. Istirahat itu kapan? Ketika meninggal itu istirahat namanya. Maka hari-hari kita penuh dengan ujian. Mana ujian? Al-ibtila'u bil amri. Ujian dengan perintah. Habis kita istirahat, nanti duhur sudah azan lagi duhur, Pak. Kagi youth mayang lom. Gojo katanya apakah kita mau salat duhur atau tidak? Atau mepep-pep katanya, Pak. Ada sebagian orang kali holom, liho tapi lagi, Pak. Puhana libur diuro, Pak ya. Kemudian setelah itu nanti asar begitu lagi. Sudah azan asar lagi. Kita sedang diuji sejauh mana kita bisa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi, al-ibtila'u bin nahi. Kita sedang diuji oleh Allah bagaimana kita bisa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu makan haram, jangan buat ini, jangan buat itu. Sejauh mana kita bisa menjalankan ini, Pak? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kalau kita itu mengajak orang lain kebaikan, mereka tidak mau dan akan membunuh kita, itu untung bagi kita, Pak. Kenapa untung? Kita sudah menjalankan perintah Allah. Dan tidak ada untung bagi mereka, tidak ada rugi apa-apa pun bagi mereka, tidak ada manfaat, ada mudarat. Bahkan manfaatnya bagi kita, Pak. Kenapa? Kita itu ketika berdakwah, kemudian tiba-tiba dibunuh oleh mereka. Jadi artinya untungnya bagi kita, Pak. Kita meninggal dalam keadaan syahid ya. Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan, ya Muhammad, mereka itu tidak punya landasan apa-apa. Mereka ingin melenyapkan kamu dan sahabat-sahabatmu. Qul ara'aitum. Hamzah di sini maknanya nafi. Artinya tidak ada mudarat, tidak ada manfaat. Apanya? In ahlakaniyallahu. Apabila Allah mengazab kami, ini pernyataan ini bukan Rasulullah minta untuk diazab, tidak. Artinya orang-orang kafir ingin supaya Rasulullah dan sahabatnya lenyap. Ini maksud azab di sini. Jadi kalau seandainya Allah mengazab kami atau memberikan rahmat kepada kami, tidak ada untung apapun bagi kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kami mengajak kalian demi kebaikan. Mau enggak? Kalau nak mau ya sudah, ya, Mbak. Perhatikan ayat di dalam surah Al-Jum'ah. Makanya ada beberapa penafsir yang unik ya terhadap surah Al-Jum'ah. Ketika kalian selesai salat, fantashiru fil ardi. Sebagian penafsir mengatakan, habis salat Jumat, keluarlah kalian berdagang dan berbuat apa saja. Carilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu biasa. Tapi ada satu tafsir unik. Apa kata beliau? Ini termasuk di dalam tafsir Imam Al-Qushairi, ya, Pak. Beliau mengatakan dan juga tafsir Al-Jauzi. Kata beliau, setelah selesai salat Jumat, fantashiru fil ardi.
keluarlah kalian, lihatlah saudara-saudara kalian yang belum melakukan salat Jumat. Coba tanya sama mereka, kenapa tidak pergi salat Jumat? Ajakan kita itu untuk kemaslahatan mereka, ya, bukan untuk kita. Kita sudah salat Jumat. Cuma sekarang masalahnya kepada mereka. Kalaupun seandainya kita dapat pahala, kita ini tidak ada hubungan dengan dia sama sekali, Pak. Makanya kita mengajak ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Fantashiru fil ardi. Ketika habis keluar dari masjid, maka tanyalah kepada orang yang tidak pergi ke masjid, apa alasan tidak ke masjid? Apakah nak jadi Jumat benar? Ya, ini Pak. Ini makna fantashiru. Karena nanti ada sebagian yang menafsirkan begini, fantashiru, assalamualaikum, assalamualaikum, puam kagadah, Pak. Kita tanya kenapa? Karena perintah fil amar di situ. Dalam kaidah fikih, usul fik, al-amru yadullu alal fauri. Amar itu harus cepat-cepat, ya namanya. Jadi ketika diperintahkan oleh Allah, keluarlah cepat-cepat dari masjid. Hana tempat zikir-zikir, Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum, puam kagadah, Pak. Bahkan mitar rezeki, Pak. Ya, mitar rezeki. Ya, jadi maksud fantashiru di sini, penafsir yang satu lagi mengatakan, keluarlah kalian, carilah saudara kalian yang tidak salat Jumat tadi. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Famay yujirul kafirina min adzabin alim. Ya, sekarang kelompok yang kedua ya, kita terjemahkan. Tadi. Artinya, kalau Nabi mengajak mereka kebaikan, tidak ada manfaat untuk Nabi sama sekali, Tidak ada. Manfaatnya untuk mereka. Nabi menjalankan ini kenapa? Karena perintah Allah. Nabi disuruh oleh Allah, ajaklah mereka. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ketika Nabi Musa AS mengajak Fir'aun, ibadah Nabi Musa tidak ada hubungan dengan Fir'aun. Tidak ada hubungan dengan Fir'aun. Kalau Fir'aun nak mau, ya sudah. Yang mudarat Fir'aun, yang manfaat juga Fir'aun. Ya. Tidak ada manfaat pada Nabi Musa AS. Kalau Fir'aun tidak mau, mudarat Nabi Musa, tidak ada mudarat Nabi Musa. Yang jelas Nabi Musa sudah menjalankan perintah Allah. Sekarang masalahnya yang mudarat itu, famay yujirul kafirina min adzabin alim, itu ada tanda tanya di situ, Pak. Ya, coba diterjemahkan, Pak Endang. Maka kami akan masuk surga, tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari siksa yang pedih? Tadi terpotong tadi, Pak. Yang masuk surga itu sudah apa namanya? Ini terjemahan ya. Terjemahan artinya rahmat itu diterjemahkan surga, masuk surga. Padahal begini, kalau kami diazab, ini kata Nabi ya, kalau kami diazab atau kami diberi rahmat, kalian tidak ada untungnya. Yang untung itu kami, kata Rasulullah. Sudah, ini satu. Yang kedua, fama yujirul kafirin, siapa yang bisa menyelamatkan orang kafir dari azab Allah? Itu yang kalian tanya, kata Nabi ya. Jangan kalian sibuk mengurusi saya dan sahabat-sahabat saya. Sekarang kalian urusi diri kalian sendiri. Famay yujirul kafirina min adzabin alim. Kalau nanti kalian itu dimasukkan ke dalam neraka, siapa yang menolong kalian? Kalimat yujir, kita biasa habis salat, Allahumma ajirni minan nar. Yang kenyan makna ajirni, Pak. Allahumma ajirni minan nar. Seperti ada batu di dalam neraka itu, waquduhan nasu wal hijarah. Jadi isi neraka itu manusia dan batu. Ketika turun ayat itu, rupanya batu-batu menangis semua, Pak. Dia menangis. Ketika ditanya oleh Nabi, kenapa menangis? Apa kata batu itu? Neraka itu isinya manusia dan batu. Kamu hana salah, bukan nama neraka kamu. Manusia lah salah manusia itu. Wajar dia dibakar. Kami apa salah kami? Akhirnya batu itu berdoa, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ketika itu batu itu dikabulkan doanya oleh Allah. Dan dia senang sekali. Ya, nampak. Batu itu senang sekali. Tapi tidak dijelaskan secara rinci. Ya, nampak. Tidak dijelaskan secara rinci lagi. Itu apakah batu itu saja atau semua batu. Tapi kalau semua batu tidak mungkin, Pak. Karena Allah sudah mengatakan, api neraka itu waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya dari manusia dan batu. Ya. Apakah memang batu yang sudah ada di sana atau ada batu-batu yang lain? Tetapi batu yang disebutkan tadi, ada batu yang menangis itu, akhirnya dikabulkan doa dia untuk tidak dibakar di neraka. Batu itu. Ya. Ini kalimat Allahumma ajirni minan nar. Makanya famay yujirul kafirin. Siapa yang bisa melamatkan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Katakan kepada mereka, jangan pikirkan orang lain, pikirkan diri sendiri dulu. Ini sama seperti orang melihat aib orang lain, Pak.
Lalai kalian aib-aib kau Pak. Jangan lihat aib orang lain dulu. Aib sendiri coba lihat dulu Pak. Nyan. Ini kita ada kedai, kita punya kios Pak. Setiap hari kita ngecek kios orang lain. Ini nak lengkap, ini nak bagus, ini nak bagus, susunan nak bagus. Kios kita pencuri masuk dalam kios kita Pak. Kita sibuk dengan kios orang lain. Kios orang lain kita ini enggak benar, tata letak nak benar. Pencuri ya sikat aja ada Pak. Habis semua diambil oleh pencuri Pak. Ya. Jadi orang tadi itu karena dikoreksi, oh terima kasih sudah mengoreksi saya, dia robah semuanya. Yang beruntung dia, ya Mbak. Jadi artinya sekarang apa? Sebelum kita mengoreksi orang lain, koreksilah diri kita sendiri dulu. Ketika kita mengkafirkan orang lain, coba lihat diri kita sendiri dulu. Betapa kafir kok hana manfaat, Mbak. Hana manfaat, ya Mbak. Ini seperti ini, kan tidak ada manfaat. Orang kafir mengatakan kepada Nabi Muhammad macam-macam, dan mereka itu ingin menyiksa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada guna bagi mereka. Bahkan dakwah pahala bagi orang beriman, Pak. Disiksa oleh orang kafir kan pahala bagi orang beriman, ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya keberadaan Yahudi, ada yang bertanya begini. Kenapa Yahudi tidak dihancurkan saja oleh Allah? Pekan hai pancu mentang oleh? Nyane, Pak. Karena kan biangnya semua itu. Pekan hana gepancu ke habis masalah. Betul habis masalah. Ketika habis masalah, orang enggak mau berjihad lagi, Pak. Ya, Pak. Kenapa? Hana le urung pegang masalah. Ini seperti ketika Rasulullah berdoa waktu perang Uhud. Waktu itu Abu Sufyan menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak tahu kalau Rasulullah bersembunyi di bukit Uhud, di gua di bukit Uhud. Jadi bukit Uhud itu ada gua di situ. Rasulullah bersembunyi di situ. Ada yang mengatakan bersama Abu Bakar. Ada yang mengatakan Rasulullah, Abu Bakar dan malaikat Jibril. Ketika itu Abu Sufyan naik ke atas kuda, Pak. Dan dia itu menghunuskan pedangnya. Apa kata Abu Sufyan? Mana Muhammad? Apa juga hebat sekali kamu? Mana Tuhan kamu? Dengan suara yang lantang. Mana Abu Bakar? Katanya ditakuti dia. Mana Umar bin Khattab? Coba hadapi saya, kata Abu Sufyan. Ketika itu keluar Rasulullah dari gua dan berdoa. Apa kata Rasulullah? Allahumma ahliki Abu Sufyan. Hancurkan Abu Sufyan itu ya Allah. Jadi Rasulullah menginginkan Abu Sufyan lenyap. Tiba-tiba turunlah surah Ali Imran. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusanmu ya Muhammad menghancurkan Abu Sufyan. Allah lebih tahu siapa yang harus dihancurkan, Pak. Makanya Abu Sufyan masih hidup dia. Kalau seandainya Abu Sufyan mati sesuai dengan doa Rasulullah, maka tidak ada lagi perang-perang selanjutnya. Kenapa tidak ada lagi perang? Itu otak perang itu di Abu Sufyan, Pak. Yang mengatur strategi perang Khandaq itu Abu Sufyan, Pak. Sehingga semua direkrut oleh Abu Sufyan menjadi 10.000 pasukan, 10.000 orang. Dari orang kafir ada di situ. Dari Yahudi ada juga. Kemudian dari orang Madinah ada juga. Dikumpulkan semua oleh Abu Sufyan. Dan perang-perang selanjutnya juga otaknya Abu Sufyan, Pak. Maka kalau Abu Sufyan tidak ada lagi, hanale perang. Tidak ada lagi rintangan Nabi. Tidak ada lagi rintangan dulu berdakwah, ya, Pak. Jadi tidak ada guna lagi dakwah. Maka dihidupkan Abu Sufyan supaya orang lain bisa berdakwah juga, ya, Pak. Dihidupkan Yahudi supaya bisa berdakwah, ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi jangan kita pikirkan ini sudah puluhan tahun kita berdoa untuk hancurkan Yahudi. Apakah hancur Yahudi, Pak? Ya, Pak. Apakah hancur Yahudi? Makanya Allah mengatakan, ya Muhammad, itu bukan urusan kamu. Menghancurkan si fulan, bukan urusan kamu itu. Dan kamu bukan urusan kamu, kata Allah. Kamu memaksa seorang untuk masuk Islam, bukan urusan kamu itu. Fa innahum zalimun. Saya tahu mereka zalim. Artinya kalau mereka zalim, tinggal tunggu masanya saja. Pasti saya hancurkan sendiri. Tidak perlu doa kalian. Anda perlu doa katanya, Pak. Allah sudah ini. Mana yang dihancurkan, mana yang tak perlu dihancurkan. Seperti Fir'aun laknatullah. Ketika Nabi Musa tidak sanggup lagi berdakwah, Pak. Lagi berdakwah, Pak. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, Fir'aun itu tidak akan beriman hatta yaraul azabal alim. Sampai engkau perlihatkan azab yang pedih. Oh, tenang saja dulu Musa, tenang dulu. Kita kasih yang lain, kita buat yang lain, kita buat yang lain. Ada beberapa lagi yang di ujian untuk Fir'aun, Pak. Bukan ujian sebenarnya. Artinya peringatan ya bagi Fir'aun. Fa'arsalna alaihim musail fa'arsalna alaihimu, lupa saya ayatnya itu. Saya kirim mereka itu, ya yang pertamanya lupa. Wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatim mufassalat. Ya.
Jadi saya kirim kepada mereka air bah dulu. Nak percaya saya kirim lagi yang lain. Nak percaya saya kirim lagi yang lain. Sehingga sudah nak percaya juga semuanya, baru saya tenggelamkan Fir'aun laknatullah. Jadi maknanya apa? Bukan urusan kita, bukan urusan kita. Dan kita nak boleh ikut campur urusan orang lain. Kita dakwahi dia, nak mau dengar ya sudah. Kita ajak dia, nak mau dengar ya sudah. Masalah nanti azab itu Allah yang azab dia. Jadi bukan urusan kita, ya Allah azab si fulan, bukan urusan kita itu, Pak. Kita urusan kita mendakwah saja, mengajak saja. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Famay yujirul kafirina min azabin alim. Ya. Ini pertanyaan ini itu nak perlu jawaban sebenarnya, Pak. Nak perlu jawaban. Maka ini namanya istifham khabari. Jadi kalimat tanya tetapi hanya memberitahukan saja, tidak perlu jawaban. Maka Allah mengatakan ini lil ingkar, artinya apa? Makna lil ingkar, orang kafir tidak ada yang bisa menolong mereka. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Maka kesimpulannya kata Imam Sawi, sebab Allah itu mengazab seseorang itu gara-gara kekafiran dia. Kafir itu bisa apa? Bisa kufur nikmat. Maka orang kufur nikmat siap-siap untuk diazab oleh Allah. Orang kufur i'tiqad siap-siap untuk diberikan azab oleh Allah. Bukan ujian mereka, bukan ujian. Yang ujian bagi orang beriman. Memang bentuknya sama, sama-sama diberikan musibah oleh Allah. Tapi orang-orang mukmin musibah itu adalah ujian. Orang kafir musibah itu adalah azab bagi mereka. Ya. Kita lanjut, Pak. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Ini ada yang membaca juga fasaya'lamuna. Jadi bacaannya boleh dua. Fasata'lamun atau fasaya'lamun. Sekarang kita bagi tiga nih, Pak. Ya, kita bagi tiga. Yang pertama, qul huwar rahmanu amanna. Ya, coba dibaca, Pak. Katakanlah dialah Allah yang Maha Penyayang. Jadi maksudnya apa di sini, Pak? Qul huwar rahman. Yang menjadikan kalian, yang mengajak kalian kepada kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diungkapkan Ar-Rahman? Kenapa tidak ada Ar-Rahim di sini, Pak? Qul huwar rahman. Katakan Muhammad kepada orang kafir itu, yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Ar-Rahman. Yang menjaga mereka adalah Ar-Rahman. Yang mematikan mereka adalah Ar-Rahman. Kenapa Ar-Rahman? Kenapa tidak Ar-Rahim di sini, Pak? Kenapa ayat ini tidak Qul huwar rahim? Kenapa Qul huwar rahman? Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Ar-Rahmanu yadhummu kullu makhluqatillah. Jadi Ar-Rahman itu mencakup semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya pemberian Allah itu tidak terbatas, bukan orang beriman saja. Orang kafir juga diberikan nikmat. Kenapa? Karena sifat Ar-Rahmannya Allah. Yahudi juga diberikan nikmat. Orang Nasrani diberikan nikmat juga. Semua diberikan nikmat dengan porsi yang sama. Cuma bedanya, ketika orang-orang kafir diberikan nikmat, ini adalah istidraj bagi mereka. Min haitsu la ya'lamun. Dan mereka tidak tahu kalau itu istidraj. Apa itu istidraj? Liyu'adzibahum biha fid dunya. Harta mereka, nikmat itu untuk mengazab mereka. Kecuali kata Allah, kalau mereka mau bertaubat, illa man taba wa amana wa amila salihan. Kecuali dengan tiga syarat. Dengan tiga syarat, dia mau bertobat. Setelah bertobat, dia beriman. Dia yakin apa yang dilakukan itu adalah perbuatan dosa dan salah. Illa man taba wa amana wa amila salihan. Amila salihan bagaimana? Dia itu mewujudkan ketaatan dia dengan tubuhnya. Bagaimana caranya? Dia salat, dia beribadah, dia bersedekah, dan lain sebagainya. Maka akan saya ampuni kata Allah, tapi dengan tiga syarat. Sebesar apapun dosa kita, lakukanlah tiga syarat ini, Pak. Atau sekecil apapun dosa kita, lakukanlah tiga syarat ini. Kita harus bertaubat. Arti bertaubat memang ada dosa-dosa kecil, Pak. Walaupun nanti roh terulang, ya, Pak. Ya Allah, saya tidak buat lagi, ya Allah. Dan saya yakin kalau ini adalah dosa. Wa amila salihan. Dan kita meninggalkan apa yang sudah kita lakukan tadi, Pak. Ini ketiga, Pak. Tapi kalau pertama saya bertaubat, ya Allah. Habis bertaubat, hanya kepuput amal ibadah, ya, Pak. Tidak ada amal ibadah. Ini sia-sia saja. Saya bertobat, saya tidak hendak kengkele ke kau. Saya bertobat, saya tidak akan membuat ini lagi. Tapi kayaknya amal saleh enggak beliau lakukan. Ya sama saja. Harus tiga-tiga. Hokaina. Qul huwar rahman. Katakanlah
Yang menciptakan kalian adalah Rahman, yang menghidupkan kalian Rahman, yang mematikan kalian Rahman, yang memberikan rezeki kepada kalian Ar-Rahman. Tetapi Ar-Rahim, kata Imam Ibnu Abbas, Rahim itu khusus bagi orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rahim itu? Ar-Rahmanu fid dunya war-Rahimu fil akhirah. Rahman itu di dunia, Pak. Maka ketika di dunia semua sama dalam porsi yang sama, mereka dapat nikmat Allah. Tetapi ketika di akhirat, maksud akhirat di sini, roh itu sudah berpisah dengan tubuh, itu sudah mulai akhirat. Ketika roh berpisah dengan tubuh, itu sudah akhirat. Ketika roh kembali ke tubuh, itu sudah akhirat lagi di padang mahsyar. Ketika dimasukkan ke dalam surga neraka, itu juga akhirat namanya. Ya. Jadi makanya Ar-Rahim ini hanya berlaku bagi orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah, tetapi akan diberikan setelah roh berpisah dengan tubuh, atau roh kembali kepada tubuh, atau nanti dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka. Itu Ar-Rahim. Maka di sini sifatnya umum masih Ar-Rahman. Amanna bihi. Ya, jadi sekarang sudah ini yang pertama. Sekarang yang kedua, amanna bihi. Ini enggak apa-apa saya terjemahkan saja. Kami beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ba ini adalah ba ilsak namanya, Pak. Ba ilsak bagaimana? Ilsak itu lengket ya. Kami beriman dalam kondisi apapun. Ya, ini artinya ba ilsak. Makanya kenapa syaitan, kenapa iblis itu takut sekali dengan surah Al-Fatihah. Ya, Pak. Dalam tafsir Al-Qurtubi, di situ dikatakan syaitan berteriak dan takut dengan beberapa hal. Yang pertama, hina nuzila hina lu'ina, ketika dilaknat oleh Allah, maka dia berteriak luar biasa, Pak. Dilaknat oleh Allah. Satu. Yang kedua, hina nuzila suratul Fatihah. Ketika diturunkan surah Fatihah, iblis berteriak dan takutnya luar biasa. Karena surah Al-Fatihah itu mencakup seluruh isi Al-Quran. Nih Pak, dia takutnya luar biasa. Yang kedua, di situ ada ba di situ, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ba itu ba ilsak. Dalam tafsir Al-Baitawi dikatakan ba ilsak au ba litabarruk. Ba barakah. Makanya setan takut sekali kalau kita baca bismillah saja kita baca, Pak. Dia takut sekali, Pak. Jangan baca yang lain, baca bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Takutnya luar biasa dia. Maka Rasul menyuruh kepada sahabatnya, ketika mau masuk waktu maghrib, apa kata Rasulullah kepada sahabatnya? Wahai sahabat-sahabatku, ajaklah anakmu masuk ke dalam rumah semuanya. Ya, nih, Pak. Masuk ke dalam rumah. Kunci pintu rumahmu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tutuplah bejana minumanmu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tutuplah makanan-makanan di rumahmu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kan heran sahabat, Pak. Kok dengan Bismillah saja? Ada apa sebenarnya? Syaitan kan bisa masuk, Pak. Bisa masuk kemana saja. Tetapi ketika kita mengucapkan Bismillah, dia takutnya luar biasa. Ke makanan begitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tak masuk lagi dia, Pak. Nyo katanya makanan bergizi 4 sehat 5 sempurna, tapi tak kek perut tapi, Pak. Tapi tak kek perut. Yang pertama mungkin Bismillah nak takun, Pak. Yang kedua kan melawak-lawak ngenjin, Pak. Maka Allah ketika iblis berdialog dengan Allah. Apa kata iblis? Ya Allah, tidak adil ya Allah. Enggak adil apanya, kata Allah. Engkau memberikan yang lebih untuk Adam, kami tidak ya Allah. Padahal kami sama-sama makhluk engkau. Di mananya tidak adil, kata Allah. Malaikat iblis mengatakan, engkau memberikan tempat tinggal bagi Adam. Engkau berikan makanan bagi Adam. Berikan minuman bagi Adam. Kami engkau berikan apa ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalian sudah jelas tempat kalian di tempat yang ramai, keramaian, di situ tempat kalian. Maka dia sudah legal, Pak, tinggal di tempat keramaian. Seperti di di pasar-pasar, di tempat yang ramai-ramai orang, ya, Pak. Di situ kamu tinggal, di situ kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Baru senang dia, Pak. Kamu tinggal di tempat-tempat kotor, itu tempat kamu itu. Oh, makin senang iblis, Pak. Ya. Makanan kami apa ya Allah? Makanan kalian salah satunya adalah makanan yang dimakan oleh ibnu Adam yang tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makanya kalau kita tidak baca Bismillah, syaitan juga ikut makan bersama kita. Pertanyaannya, apakah syaitan bisa makan dan merasai makanan? Dijawab oleh Imam Al-Qatadah dalam tafsir beliau. Inna syaitana yadhuqu wa yat'am. Syaitan itu bisa merasai makanan kita, Pak. Dan dia bisa kenyang dengan makanan kita. Baik tapi kepo, Pak. Makanya ada kita ini, kita cok piring, bu lagi, Pak. Lagi gunung gurute, Pak. Lagi gunung gurute, bu, Pak. Engkut hana apa hidup le engkut, Pak. Engkut ke rubah mayuk, Pak. Tapi makanannya banyak, tapi pijuk benar, Pak.
Badan pijuk tepi-tepi, Pak. Makanannya segini, Pak. Tapi badan pijuk nih, Pak. Kemungkinan banyak. Mungkin bismillah nak baca, ya, Pak. Datang yang don makanan cukup je. Tapi hana tembun-tembun. Nak baca bismillah. Oh, hana. Oh, kabutui lah, Pak. Berarti nak bagi ngenjin makanannya, Pak. Maka di dalam kitab tasawuf, ya. Di situ ada dialog antara dua iblis, Pak. Iblis pertama ketemu dengan iblis kedua. Kata iblis pertama, kamu kok kurus sekali? Ya, Pak. Kata iblis yang kedua, kamu kok gemuk sekali? Kata iblis yang pertama, saya ini gemuk karena yang saya ikuti itu tidak pernah baca bismillah dia. Maka tidak ada bismillah, pakai baju tidak ada bismillah, maka jatah dia itu saya ambil untuk saya semuanya. Ya, Pak. Jawab yang kurus tadi, yang lu ikuti baca bismillah tapi jatah lu ke hana, Pak. Makanya pijuk nih, Pak. Ya. Jadi makanya bacalah bismillah dalam kondisi apapun. Bukan makan saja, Pak. Mau pergi kendaraan dan lain sebagainya, mau berbuat sesuatu, iblis selalu selalu mengikuti, Pak. Tapi kita baca bismillah, gadah, iblis gadah, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Rasulullah SAW setiap pulang ke rumah itu selalu mengucapkan salam walaupun tak ada orang, Pak. Ya. Assalamualaikum. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kemudian Rasulullah membaca qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian ada juga dalam sebuah ini dikatakan suruh baca salawat, Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rupanya ketika mengucapkan salam itu didengar oleh iblis, Pak. Iblis lari semuanya. Kenapa? Ini bukan tempat kita ini. Karena Nabi mengatakan assalamualaikum, salam sejahtera bagi kalian, keselamatan bagi kalian. Iblis hanya lari di situ. Iblis nanti balik lagi, kita ucapkan salam lagi, lari lagi dia, Pak. Ya. Walaupun tidak ada yang orang di rumah, walaupun hanya orang, Pak. Dan iblis pun tidak mungkin menjawabnya, Pak. Kalau dijawab oleh iblis, nanti yang roda pelung, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata iblis, Pak. Ya roda pelung dia, Pak. Jadi artinya apa? Dia tidak menjawab salam, tapi dia ketika mendengar salam itu langsung lari, Pak. Iplung. Ya. Kalaupun ada jin muslim di rumah kita, tidak dilafadzkan salamnya, tidak, Pak. Tidak lafadzkan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah, berarti ini sudah yang kedua. Aman nabihi. Ini ba'il sak namanya, Pak. Jadi ba'il sak kita beriman bukan iman cilik-cilik, Pak. Kita bukan dengan mulut saja. Yang dimasukkan iman di situ adalah kata Syekh Asy-Syangqiti di dalam kitab beliau Al-Aqaid As-Salafiyah. Al-imanu at-tasdiq bil qalbi. Iman itu kita yakin dengan hati, Pak. Saya yakin nikmat rezeki diberikan oleh Allah. Saya yakin Allah yang mematikan, kita yakin, Pak. Kemudian kita lafadzkan dengan mulut kita. Jadi bukan dengan hati saja. Setelah lafadzkan dengan mulut, kerjakan dengan anggota tubuh. Itulah iman. Jadi bukan yakin saja. Nah orang, saya yakin puasa itu wajib. Yakin gak ya, Pak? Tapi tan ke puasa ya. Kita tanya lagi kiban dulu, yakin tak yang sembahyang wajib, sembahyangnya. Tapi anak sembahyangnya. Dia yakin saja dan keluarkan dengan mulutnya saja. Tetapi beribadah dengan amal jawarihnya tidak ada, ya, Pak. Ya sama saja, ya, Pak. Dan ada orang juga, ya, nyonya munafik aja. Dia beramal saleh, terus beramal saleh, tapi tidak yakin dengan hatinya. Ya, Pak. Ini lebih parah lagi. Kalau tadi dia yakin dengan hatinya, dengan mulutnya juga diungkapkan, tapi tidak berbuat. Ya, tidak berbuat. Tapi ada juga orang, dia berbuat terus, Pak, berbuat terus. Tapi tidak yakin dia sama Allah. Ini namanya kufur ihsan namanya, Pak. Bagaimana kufur ihsan? Dia berbuat tapi tidak yakin akan diberikan reward oleh Allah. Dia berbuat maksiat tidak yakin akan diberikan sanksi oleh Allah. Dia salat tapi tidak yakin, ya, Pak. Bahkan dia yakin, lihat orang lain salat juga, Allah Akbar, Allah Akbar. Assalamualaikum, pelung aja, Pak. Datanya kupu semayang, home. Orang lain semayang, kata semayang aja, dia orang Islam, ya, Pak. Dia nak tahu dia, Pak. Kalau kita tanya, ada dapat pahala? Tak tahu saya, pahala, nak ada doa pahala, ya, Pak. Dia beribadah tapi tidak yakin kepada Allah, ya, Pak. Dia bersedekah tapi tidak yakin apa yang sedekah dia itu, Pak. Yang penting sedekah saja. Walau tanya orang pekan bayi takut, pekan sedekah. Alah kakak kewajiban, dah bayi lah juga dia, Pak. Tak yakin, ya, Pak. Padahal orang yang bersedekah, orang yang bayar zakat, 3 langsung yang dia dapat, Pak. 3 langsung yang dia dapat. Yang pertama sedekah itu atau zakat dia itu membersihkan hatinya. Maka orang menyona penyakit-penyakit hati yang bela-bela sedekah, ya, Pak. Bela sedekah. Bukan berarti harus banyak, tidak. Tak perlu banyak, Pak. Sedikit-sedikit juga sedekah namanya. Walaupun 1.000-2.000 rupiah. Ya, Pak. 1.000 atau 2.000 rupiah. Itu membersihkan hati, Pak. Kemudian yang kedua, membersihkan harta, ya, Pak. Harta kita bersihkan dengan sedekah kita tadi itu. Yang ketiga, bonus kita doa dari orang yang kita sedekahkan, Pak. Jadi kita bersedekah pada orang yang berbuka puasa dan lain sebagainya. Ibu doa orang, ya Allah,
Walaupun hana yang ke jaro Pak. Ya Allah, cukup jeroh katnya ya Allah. Lum jak buka puasa tiba-tiba karena makanan di sini ya, gagemel katnya ya Allah. Kita dapat bonus lagi Pak. Maka orang bersedekah itu tak pernah rugi Pak. 3 langsung yang dia dapat. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sudah, ini berarti yang kedua. Sekarang yang ketiga. Wa alaihi tawakkalna. Ya, coba diterjemahkan lagi Pak. Ya sudah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, dan kami sudah. Kepadanya kami tawakal. Ada apa sebenarnya? Kita ambil tafsir Zamakhsyari Pak. Apa kata Imam Zamakhsyari? Orang kafir yatawakkaluna ala auladihim wa amwalihim. Orang kafir bertawakal sama hartanya dan sama anaknya. Bagaimana tawakalnya? Mungkin kita ada juga watak-watak seperti mereka ini Pak. Kita kalau punya harta, ini sang 7 keturunan, ya nampaknya. Itu tawakal sama harta namanya Pak. Nyo menyolun na jabatan aman tu. Ya, dia tawakal sama jabatannya Pak. Bukan tawakal sama Allah. Artinya apa? Dia berpegang sama jabatan dia. Nyo menyolun na jabatan tu, yang bereh, insyaallah bereh mendung. Nyo karena hana jabatan lo, maka hana bereh lo. Menyolun na jabatan tu tenang mendung, nyam bereh mendung ya. Syariat Islam bereh mendung bereh. Berarti dia bertawakal terhadap hartanya. Imam Zamakhsyari mengatakan ini adalah kebiasaan orang kafir. Orang kafir mereka bertawakal sama hartanya. Maka kenapa mereka membunuh anaknya? Karena mereka bertawakal sama hartanya. Ini kalau pendapatan 1 juta, punya anak 10, maka masing-masing 100 ribu. Kabeh peng hansip yang banyak. Tapi kalau anak 1 atau anak 2, 1 juta bisa bagi 2, 500. Maka mereka ketika melahirkan anak, mereka takut fakir. Ya, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak kalian karena takut miskin. Tidak ada hubungan dengan miskin, mah ada hubungan. Nah, urang ane kok jaya ane tiploh ro mandum kemah ane mandum Pak. Fikula mandum ane, gege akai mandum ane Pak. Ya ane Pak. Ane tiploh ro. Ada orang punya anak 1 orang ini, mesti dah hai goroh yang Pak. Harta ada, semua ada yang Pak. Hanya ngelah anaknya Pak. Jadi tidak ada hubungan apa-apa Pak. Tidak ada hubungan dengan apa namanya kemiskinan ini, tidak ada hubungan apa-apa. Maka Allah mengatakan, saya nanti kalau kamu mati nanti kata Allah, saya tidak pernah bertanya rezeki anakmu, enggak saya tanya. Kamu punya anak 10, punya 20, enggak saya tanya. Kenapa kamu sedikit sekali kamu berikan rezeki kepada anak? Tidak. Nahnu narzuquk, saya memberikan rezeki kepadamu. Dan tidak pernah saya tanya rezeki anakmu sama kamu. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Saya tidak pernah tanya rezeki anakmu. Ya, jadi anak peleo nih Pak, anak peleo ya nih Pak. Ini maknanya tawakal. Jadi kita jangan bertawakal kepada harta dan anak. Sebagian begini, orang-orang kafir dulu Pak. Tidak apa-apa, nane elun ni nan bereh, na urun dalam ya Pak. Nane elun. Dia tawakal sama anaknya ya Pak. Ada anak saya ya Pak. Ini seperti Walid Al-Mughirah. Walid Al-Mughirah, dia kan orang pembangkang ya Pak. Dia mengolok-ngolok Nabi, mengolok-ngolok Allah, mengolok-ngolok Al-Quran. Apa kata Walid Al-Mughirah kepada pembesar-pembesar Quraisy? Siapa lebih baik saya dengan Muhammad? Saya punya harta, saya punya anak, ya Pak. Harta saya bisa menolong saya, anak saya bisa menolong saya. Ini kata Walid Al-Mughirah. Dalam hitungan detik, harta dia lenyap semuanya Pak. Anak-anak dia 10 orang habis semuanya, tinggal 4 atau 3 orang lagi. Itu pun anaknya beriman yang tinggalin tuh Pak. Tetapi walaupun anaknya beriman, kita dilarang untuk mendoakan orang tua kita yang kafir untuk diberikan ampunan, itu dilarang Pak, tidak boleh. Illa qaula Ibrahim, kecuali perkataan Nabi Ibrahim untuk azar Pak. Apa kata Nabi Ibrahim? La astaghfiranna, saya minta ampun kepada Allah, kecuali itu saja. Kalau lain tidak boleh. Lain tidak boleh. Kita minta, ya Allah, ampuni urung cik lun yang kafir ya Allah. Tak boleh Pak, tak boleh. Tak boleh minta kepada Allah untuk mengampuni orang tua kita yang kafir, tidak boleh. Tak boleh Pak. Apalagi nanti orang tua ini tidak bisa diberikan syafaat oleh anaknya walaupun dia anak yang saleh. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika turun tabbat syada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi Abu Lahab itu hartanya banyak sekali. Anaknya 4 orang, 1 mati, di dalam tafsir Baydawi disebutkan, 1 mati mata kufran, yang tinggal 3 orang. Memang yang mati kafir ini, dia sama watak lagi Abu Lahab. Yang cukup sama watak lagi Abu Lahab, lagi ayah Pak. Dia ingin mencelakai Nabi, sama apa dia Abu Lahab.
Dan sama seperti ibunya Ummu Jamil. Ini 3 mereka. Abu Lahab, Ummu Jamil dan anaknya ini satu lagi. Lupa namanya apa, Tamadar atau siapa nama dia. Tetapi yang 3 orang lagi anaknya saleh-saleh semua. Mereka masuk Islam ketika Fathu Mekah. Tapi Allah mengatakan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta kamu tidak bisa menolongmu. Anak kamu yang saleh 3 orang enggak bisa juga menolongmu, ya, Mbak. Walaupun 3-3 berdoa, ya Allah tolong, enggak bisa, Mbak, enggak bisa. Apalagi minta diampuni, itu enggak boleh juga, dilarang. Sudah. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Di sini atau kita terjemahkan dan tafsirkan terus karena waktu sudah ini. Ya, ini pun 1 ayat lagi. Kok enggak habis-habis ini, Mbak? Ya. Fasata'lamun, mereka kamu akan tahu, atau ada yang baca fasaya'lamun, mereka akan tahu. Berarti ini ada 2 qiraat. Ada qiraat yang membaca fasata'lamun, ada yang baca fasaya'lamun, ya. 2 qiraat. Siapa man apa nih? Man huwa fi dhalalim mubin. Nanti orang kafir itu akan tahu siapa yang dapat petunjuk, siapa yang sesat. Apakah kami yang sesat, kata Rasulullah, atau kalian yang sesat? Kalian akan tahu sendiri. Maka jangan kita sesat-sesatkan orang, ya, Mbak, ya. Alai pupu dah pegah kena, Mbak. Urung sesat, urung hanjung, urung kafir, purusan dia dah pegah kafir, Mbak. Tak boleh mengkafirkan orang, ya. Biarin saja dia. Ketika kita ajak, ini enggak bisa begini, apa urusan? Ya sudahlah, ya, Mbak. Jadi jangan kafir orang sesat menyesatkan. Biarin dia sendiri yang tahu kalau dia sesat atau tidak sesat. Biarin saja dia, Mbak, ya. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, mau enggak saya tunjukkan, kata Allah, satu kelompok ini menganggap diri dia itu dalam petunjuk, padahal dia dalam kesesatan, ya, Mbak. Ya, itulah orang-orang yang apa namanya, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka itu, kamilah ini, kami kan maksud kami kan baik, ya, Mbak. Maksud kami baik begini-begini, padahal mereka itu orang yang sesat, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan diri dia baik. Maka kita baik lagi kelompok-kelompoknya, Mbak. Kita lanjutkan sedikit lagi, Pak. Qul, ini yang terakhir, Pak. Qul ara'aitum, ini ada 2, Pak, 2 lagi. In asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima'im ma'in. Ya, coba diterjemahkan, Pak. Terus, lanjut terus. Maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Ya. Ini pertanyaan Allah ini tak perlu jawaban. Ini namanya istifham khabari. Kalau seandainya bumi ini kering, dari mana air itu? Ya, Pak. Allah ingin mengatakan begini, Pak. Maksudnya begini. Kalau air tidak aku turunkan, itu orang kafir, Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya, dia pasti minta kepadaku, kata Allah. Sebejat apapun dia teringat kepadaku tatkala nikmat sudah aku hentikan sama dia. Ini maksudnya, Pak. Tak perlu kita dakwahi mereka itu yang turun ke Allah. Hana perlu dakwahi lima. Mereka akan tahu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sumur-sumur mereka kering. Mana contoh? Di dalam tafsir Al-Qurtubi di situ diungkapkan ketika pengikut Nabi Nuh alaihissalam, pembangkang Nabi Nuh, mereka diberikan bala oleh Allah, tidak turun hujan 40 tahun, Pak. Fadhahabu ila Nuhin. Mereka datang ke Nabi Nuh alaihissalam dan mencari solusi. Wahai Nuh, bagaimana solusinya? Bertakwalah kamu kepada Allah, ya. Walaupun mereka tidak mau tidak mau beribadah juga. Waktu itu mereka yakin dan ini. Setelah itu mereka buat maksiat lagi. Maknanya mereka tahu yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Mereka tahu yang memberikan rahmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti kita di pesawat, ya, Pak. Ketika pesawat sudah oleng, Pak. Pilot mengatakan pasang sabuk semua. Ini kita kemungkinan jatuh pesawat ini 50% yang kabelo. Nya kai pekah kemungkinan jatuh 50%. Yang tidak salat, yang salat semua astagfirullahalazim yang mandu, Pak. Mandu miliki, Pak. Berzikir semuanya mereka, Pak. Tidak ada lagi mereka buat maksiat lagi, Pak. Ya, karena apa? Kalau pesawat jatuh, hanale yang udah, Pak. Beda ngembus. Nyobus jita lompat. Pesawat hot lompat, Pak. Buka kaca lompat nyobus, Pak. Nyoh tak lompat lema, nyoh ke mati je mayuma. Jadi makanya mereka berzikir semua astagfirullah, astagfirullah. Kecukai dengan nama lun sembayang golam, yo giban cara le. Hana pupun dek trok bandara kan dia jemaah juga deh. Oh kaji-kaji nyoh trok bandara lun sembayang aju. Nyoh lung ulang mendun sembayang aja nyoh. Ketika pesawatnya sudah aman kembali, Pak, sampai ke bandara, hai bunon bekah nyak sembayang, alah hantu mentai rumah, Pak. Hana tingat pilih, Pak. Maka seorang itu tak kala diberikan musibah baru ingat kepada Allah, Pak. Maka Allah katakan, tatkala sumur kamu kering, kamu baru ingat kepada saya.
Dan kala padi nak mau tumbuh, kamu baru dengar, ya Allah, apakah anda bertawujud? Jangan apakah anda berdoa ni, Pak. Ketika dikeringkan baru dengar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kacau manusia ni, Pak. Maka ini pernyataan ini tak perlu jawaban ini, Pak. Ini manusia supaya mau berpikir ya. Masa kalian teringat kepada saya ketika ada musibah saja? Waktu nak ada musibah, waktu saya berikan nikmat, tak pernah teringat kepada saya. Ya. Jadi kita sudah akhiri surah Al-Muluk. Jadi insyaAllah pertemuan selanjutnya kita masuk surah At-Tahrim ya. Ya, kita masuk surah At-Tahrim ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.